Lapor melapor Bambang mengklarifikasi atas beredarnya video yang direportika TV atas ucapan Bu Daswati, caleg DPR PKB. Awal permasalahan Bambang dengan Rebi Susandra, Bambang menuntut dikembalikannya uang sebesar 100 juta rupiah. Awalnya Bambang hendak memakai jasa advokat dari Rebi Susandra untuk membuat gugatan perdata dan menangani perkara yang sedang dialami keluarganya. Adapun diberikannya kepercayaan kepada Rebi Susandra dikarenakan mengaku masih merupakan kerabat dari Ketua MA Bapak Saifuddin yang kerap dipanggil Wak. Dan menurut Rebi Susandra nanti yang akan diminta UTK membuat gugatan perdatanya adalah Askorma dari Waknya, Pak Tejo. Nah, tapi ada apa sebenarnya Pak Bang? Gini Bu katanya, saya tuh mau ngambil uang saya sama Pak Rebi. Pekerjaan saya yang saya kerjakan 4 bulan yang lalu tidak kerjain sama sekali. Uang saya sudah transfer 100 juta, sekalinya 50 gitu. Pak Rebinya sampai sekarang nggak dimasukin gugatan saya, katanya bilang gitu. Oh gitu, aku bilang masa nggak dimasukin, aku bilang kan. Terus Pak Bambang mau udah ngasih uang berapa? Aku bilang 100. Tapi kan kompensasinya apa? Aku kan pas pekerjaan itu kan. Nah ada perjanjiannya kan ya? Ya nggak ada perjanjian, kita kan cuma lisan aja, surat kuasa kita belum tanda tangan. Kenapa belum ditanda tangan? Perjanjian itu walaupun surat kuasanya belum ditanda tangan, itu berlaku kemufakatan kedua belah pihak, aku kan secara lisan aku bilang gitu kan. Jadi dia ketakutan kayaknya. Nggak lama Rebinya pulang. Nah ini si Rebinya pulang. Rebi itu ada Pak Bambang di depan, urus itu klienmu tuh, ngomongnya kuat-kuat kayak apa aja Bu, kayak kapal karam Bunda bilang gitu. Si Rebinya duduk sini, saya Bunda terus pas Isa, Bunda sholat Isa. Nah akhirnya dia berdua tuh apa yang dibilangnya, pokoknya tegangan lah kan, keras lah gitu kan. Si Bambangnya juga ngotot, si Rebi juga, saya kan sudah mengerjakan pekerjaan saya, udah selesai ininya gitu kan. Gugatan salah sendiri kata Rebi, masa saya yang mengajukan gugatan pakai uang pribadi saya kan. Sehubungan dengan adanya berita yang dinaikkan oleh Reportika ya, kemarin, jadi saya katakan bahwa itu tidak benar semua. Tidak benar semua, sama sekali tidak benar. Jadi saya akan cerita dari awal. Saya kenal dengan Rebi Susandra, dikenalkan oleh rekan saya, almarhum. Dia bilang dia adalah kerabat dari Ketua MA, Pak Saifuddin. Dia memanggil Pak Saifuddin adalah sebagai uak. Oleh karena itu, kebetulan kakak saya ada ingin bikin gugatan di pengadilan, gugatan perdata. Jadi saya bawa kasus ini ke dia. Saya bilang, bisa enggak Rebi kamu bikinkan gugatan? Dia bilang bisa. Nanti saya suruh askor kuat saya, askor MA yang namanya Pak Tejo, untuk membuat gugatan saya. Lalu saya tanya berapa harus saya bayar. Dia bilang 100 juta. Mahal aman Mas Rebi, sampai 100 juta. Ya dia bilang kan soalnya askor yang bikin, askor Pak Tejo yang bikin. Ya pasti mahal karena hasilnya pasti diterima dengan baik di pengadilan. Dia bilang nggak bakal mau kalah. Pak Tejo juga ngomong kalah. Ya sudahlah, saya percaya sama Pak Mas Rebi, terus saya bayar uang muka DP 50 juta. Dengan dia janjikan 2 bulan selesai gugatan. Ternyata gugatannya nggak selesai sampai 4 bulan. Akhirnya setiap hari saya teleponin dia, dan dia bilang hari Senin selesai. Sekarang saya ada di Pontianak Pak. Hari Senin ya Pak. Waktu itu kurang lebih kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat. Oh iyalah kalau gitu. Senin ya Rep? Iya. Ternyata setelah itu pagi dia ngomong begitu, siangnya ketemu saya di Polda. Rebi, dia panggil gitu. Lu bilang di Pontianak, contoh ada sekarang sini. Oh iya nanti bentar. Dia lari, dia masuk ke dalam, dia naik ke tangga ke Diskrim di Polda. Saya tunggu di lobi sampai 1 jam lebih. Dia keluar, saya tanya, gimana ini? Oh iya, besok katanya. Akan selesai gitu. Ternyata besok-besoknya juga enggak juga, tapi saya sempat ngomong, ini yang bikin siapa? Bener Pak Tejo atau Pak Yohanes? Karena sebelumnya itu saya ketemu Pak Yohanes di Green Pramuka. Sebelum dia janji sama saya Senin ini. Sebelumnya saya ketemu sama Pak Yohanes di Green Pramuka kurang lebih 10 hari sebelumnya. Apa mau
nggak sengaja datang si Yohanes. Kita ngobrol bertiga sama Rebi. Ternyata Yohanes ngomong, ini kasus saya tanya, Rebi gugatannya Pak Herman gimana? Oh, Pak Herman punya gugatan, Yohanes bilang. Itu mas yang bikin katanya. Udah selesai saya kasih itu lagi opininya. Oh, jadi kamu yang bikin? Iya. Si Rebi diam-diam aja dia. Setelah yang ngomong begitu. Nah, karena saya masih menghargai muka dia, saya menghargai harga diri dia. Kalau saya pada waktu itu saya ngotot, nanti kan nggak enak juga. Minta pertanggungjawaban dia. Saya diam aja. Nah, waktu mau pulang ketemu sama ibunya Rebi. Pas kebetulan dia datang, ada tamunya di sana juga di Grand Pramuka itu di Dapur Solo. Jadi saya dikenalkan sama Pak Yohanes, ini mamanya Rebi. Oh iya Bu, saya Bambang. Ya tolong ya anak saya dibimbing. Oh iya Bu, ini ada justru ini ada kasus-kasus saya mau kasih dia biar dia jadi seorang pengacara yang handal saya bilang. Nah setelah itu dia bawa itu gugatan ke rumah Pak Herman, tapi gugatan itu masih kosong lompong. Dia bilang dia mau daftarnya, saya bilang mau daftarin aja, saya bilang ini begini isinya. Karena saya tahu ini bukannya askor Pak Tejo yang bikin, askornya MA. Jadi saya bilang ini lu bener apa enggak, kan saya nggak bener ini, saya tahu ini nggak bener. Jadi saya nggak mau juga ini gugatan ini sebetulnya. Jadi saya lihat juga gugatannya masih kosong, nggak ada isinya, kepalanya masih nggak ada. Nah, ternyata setelah dia pulang itu saya tanya sama Yohanes, Pak, ini tadi si Rebi bawa ini gugatan. Iya, saya belum jadiin itu gugatan karena dia belum bayar bunga sama saya. Oh gitu, iya. Nah, jadi akhirnya saya ngotot sama si Rebi, saya minta balik aja uang saya semua. 50 juta plus 50 jutanya lagi itu adalah 50 juta yang kedua itu saya kasih sama dia karena dia mau urus urusan pidana di Kejaksaan Agung. Tapi ternyata semua gagal. Saya juga kasih dia 50 juta itu. Dia bilang ada Satgas Kejagung yang bisa menyelesaikan masalah dalam waktu 1 minggu selesai. Ternyata setelah dikasih 50 juta nggak beres-beres juga itu. Sampai 2 bulan nggak beres, ya saya minta kembali juga uangnya. Akhirnya ya itu, jadi 100 juta yang diambil sama Rebi itu. Nah karena nggak ada penyelesaiannya, akhirnya itulah jam 3 sore itu saya datang ke rumahnya dengan cara kekeluargaan. Saya ketemu dengan ibunya, saya utarakan bahwa ini si Rebi begini kelakuannya. Jadi terus tiba-tiba si Rebi pulang. Rebi pulang pun langsung naik ke atas. Itu dipanggil sama ibunya supaya turun ke bawah. Nah, dia ribut lah sama ibunya. Saya sudah profesional katanya begini. Dia udah bikin gugatannya. Saya bilang betul Bu, dia kasih sama gugatan. Tapi gugatannya kosong, tidak ada isinya. Dan gugatan ini bukannya Pak Tejo yang bikin. Dia ngaku ini Pak Tejo yang bikin. Tapi ini saya tahu ini Yohanes yang bikin. Oh iya itu Yohanes itu anak buah saya katanya Ibu Daswati bilang gitu. Nah itulah saya tidak mau, saya minta kembali aja uang saya. Nah, akhirnya ya udah Pak Bambang pulang aja. Nanti saya mau bicara sama mantunya, namanya Anis, untuk mengembalikan uangnya Pak Bambang. Oh ya baik Bu, terima kasih. Tidak ada keributan sedikit pun di rumahnya, tidak ada sama sekali. Kita ngomong baik-baik semuanya. Nah akhirnya saya pulang pun diantar oleh Daswati sampai ke pagar. Tidak ada, dia bilang itu bahwa kita ribut sampai tetangga, itu bohong semuanya. Ya. Nah, akhirnya tahu-taunya besoknya Ibu Daswati itu telepon saya bahwa ini saya ada uang 50 juta, saya mau ke Lampung, saya mau jual klinik jam 1, jadi Pak Bambang datang jam 11 ke Arion. Nah, saya datang ke Arion karena dia bilang dia cuma hanya 50 juta, saya siapkan surat dari rumah untuk sisanya bagaimana gitu. Nah, sampai di Arion ya sudah, dia serahkan uang 50 juta dan saya serahkan surat keterangan bahwa dia mau bayar sisanya itu. Tidak ada pemaksaan, tidak ada apa-apa, tidak ada keributan, semua enak-enak, baik-baik aja semuanya. Sempat saya juga minum-minum sama dia juga di situ. Nah setelah itu dia bilang udah doain ya Ibu ke Lampung dulu, nanti pulang beberapa hari ini saya kabarin kalau memang sudah ada uangnya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Nah setelah itu ya sudah, saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan lebih. Ya saya nangis sama dia. Saya nangis sama dia, dia marah. Karena saya anggap saya telepon dia.
Dan teman saya waktu itu juga Pak John yang ikut saya juga telepon dia. Akhirnya telepon kita diblokir semua. Kalian mau lapor polisi, laporlah katanya. Saya nggak takut deh. Sudah, akhirnya saya ke polisi. Saya mau laporan, polisi bilang kamu udah somasi belum? Somasi lah dulu, dia bilang. Saya somasi 2 kali, juga tidak ada respon. Akhirnya saya bikin laporan ke polisi waktu itu. Saya bikin laporan tanggal 13 September. Saya bikin laporan ke Jakarta Timur waktu itu. Nah, terus sekarang laporan itu berjalan. Mungkin hari Jumat katanya dari laporan saya itu dioper ke Polsek Pulau Gadung. Dan Polsek Pulau Gadung sudah ambil BAP saya dan juga akan memanggil si Rebinya hari Jumat besok. Ibu Daswati tidak ada bikin surat menyurat kepada saya, saya kirim pun tidak ada responnya sama sekali, makanya saya bikin laporan. Ini. Kalau masalah ada berita-berita itu semua, itu waktu itu saya sama Pak John. Dia tahu Pak John seorang wartawan juga. Bukan tidak tahu ya, dia yang nulis semuanya. Bukan saya itu. Dan semua ini datanya dari dia juga semua kan. Apa ya, kelakuannya Ibu Daswati, apa yang dia lakukan semua ada. Jadi dia bilang juga, Pak Buhori bilang sama saya bahwa saya calo. Saya calo apa? Kalau calo kan ada untung. Saya tidak ada untung 1 rupiah pun juga. Maaf ya, kalau boleh dibilang yang calo itu siapa? Saya kasih kerjaan ke Rebi kasih lempar ke Yohanes yang katanya Askor, dia bilang sama saya. Dia janji sama saya bilang Askor yang mau bikin, Askor Pak Tejo dia bilang yang mau bikin. Ternyata Pak Yohanes yang bikin. Jadi kan saya kecewa kalau begini. Kan berarti ini bohong semua. Dan ini bukti-buktinya ada semua. Bahwa dia kirim ini semua ada. Kirim ke Pak Tejo semua nih, WA-nya dia semua ada. Dokumen sudah ada, dia mau kirim ke Pak Tejo semua ada, semua. Terus dia minta pengiriman uang ke saya. Ini ada bukti kiriman uang. Ini ada buktinya semua. Dan juga bukti dari Pak Yohanes juga ada, yang mengatakan bahwa dia yang bikin ini semua ada. Dan Yohanes mengembalikan data saya, datanya ke dia ada juga semuanya. Ini jelas. Dan Pak Yohanes ternyata dibayar cuma 12,5 juta, yang dijanjikan 25 juta. Ini ada semua. Ini buktinya. Membayarkan saya 50 juta. Ini. Ada juga yang ini kedua kali 50 juta juga ini. Coba. Bagaimana? Pak Tejo itu menurut Rebi adalah Askor, asisten koordinator Mahkamah Agung. Nah, sebagai anak buahnya uaknya, yang dia bilang manggil uak itu ketua MA Pak Saripudin. Dia bilang dia mau bikinkan gugatannya ke Askor itu katanya. Tapi sampai sekarang juga saya nggak dikenalkan nama dia. Askor yang mana yang namanya Pak Tejo, nggak ada ceritanya ini sampai sekarang. Ini adalah surat dari kesanggupan bayar dari Ibu Daswati yang tangan. Yang bertanggung jawab ya? Dia bertanggung jawab, dia bilang nanti Ibu yang selesaikan semua. Makanya dia bikin kesanggupan bayarnya itu semua. Ibu, kita nggak ada paksa. Saya nggak berani dengan Ibu Daswati. Ibu Daswati seorang pengacara, Anda seorang panitera, mana mungkin saya berani dengan dia. Saya hormat dengan Ibu Daswati. Nggak mungkin saya bikin macam-macam dengan dia. 50 juta, kan 50 juta. Cuma 100 juta. 50 juta yang dia bilang pertama untuk mau ngurus ke Satgas Kejaksaan Agung katanya. Namanya Pak Surya. Nah itu ternyata kan enggak juga, gagal juga. Nah, sekarang yang ini yang 50 juta juga dia belum kembalikan. Jadi dia baru kembalikan 50 juta aja ini. Ini somasi saya, somasi pertama, somasi kedua, ada semua. Oke. Nah Pak, Saya kirim ke semuanya dia. Tapi dia tidak ada respon sama saya yang baik untuk mengelola saya. Malah saya dilaporin sama dia. Katanya saya mencemarkan nama baik. dalam pemberitaannya. Iya, dia bilang saya mencemarkan nama baik yang mana? Saya nuntut saya punya hak. Kembalikan uang saya cuma bilang itu aja. Tadi pagi pun saya juga sudah bilang sama Pak Bukhari, Pak, saya mau klarifikasi Pak, saya bukan calo. Kok Bapak bilang saya calo? Terus Pak Bukhari bilang, Bapak maunya apa ya? Saya maunya kita kembali aja uang saya. Cuma itu aja udah. Saya sudah diselesaikan hanya itu. Oh ya nanti saya kasih tahu, dan itu aja.
betul Pak, kira-kira Pak. Ada sampai sekali Pak. Saya itu datang dengan cara kekeluargaan, baik-baik. Bicara baik-baik, tidak ada suara teriak-teriak, tidak ada suara-suara keras, segala macam itu bohong semua. Bilang saya mau caleg ya, doakan ya Bu, nanti saya doakan Ibu supaya bisa lolos. Ya, Ibu bisa duduk di DPR. Cuma kan kalau seperti begini kan saya juga tanda tanya. Saya sayang dong kalau misalnya ada caleg kalau seperti begini, gimana coba? Kuasa hukum dari PKB, ya saya itu bohong semua. Apa yang ibu dan Rati katakan itu bohong semua. Dan yang saya nyesalkan juga Pak Buhori mestinya klarifikasi sama saya. Jangan asal ngomong aja dong. Betul nggak? Dia kan seorang penasihat hukum PKB. Harusnya sudah lebih mengerti dari saya. Harusnya kan dia tanya saya dulu, benar nggak ini ceritanya? Kan begitu. Benar nggak kamu ini begini? Benar nggak kamu ini sebagai calon? Kan begitu. Jadi semuanya aduh. Saya melaporkan ke Rebi masalah penipuan Pak. Karena saya merasa ditipu uang saya yang dia bilang mau dikerjakan gugatan oleh Pak Tejo Ascot, ternyata bukan. Satu, kedua, sampai hari ini pun gugatan tidak ada. Karena yang dia kirim sama saya itu gugatan yang dibuat oleh Johannes pertama. Terus akhirnya dibuat lagi gugatan atas nama Ibu Daswati. Ini kan udah ngaco semua. Tidak pada perjanjian awal. Katanya dia buat Ascot. Kalau Ascot kan nggak apa-apa dibayar begitu. Kalau orang lain kan dibayar 100 juta. Masa bikin gugatan 100 juta? Kan saya juga tahu, karena dia bilang ini Ascot, ya udah saya percaya aja. Sampai saat ini saya punya HP diblokir. Bagaimana saya mau hubungi dia? Saya baik-baik loh. Saya datang juga orang ke rumahnya kemarin, malah saya disuruh bikin minta maaf. Minta maaf bagaimana? Saya yang penting dibayar, selesai urusannya, itu aja. Nggak ada apa-apa. Bagaimana kalau kayak begini coba? Saya akan melanjutkan laporan saya. Sampai di mana? Di mana yang benar kan gitu. Betul. Kan slogan PKB kan membela yang benar. Betul. Dan saya juga fanatik dengan PKB, saya sayang dengan PKB.